Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiato Nupus dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Haji dan Umroh, kelas C, dengan nomor induk mahasiswa 1214070136. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi teori pengantar manajemen menurut 5 pakar dengan dosen pengampu Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Yang pertama, menurut Ernest Dell, planning atau perencanaan menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, ada organizing atau organisasi, menentukan penyusunan macam-macam kegiatan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada actualing atau pelaksanaan, memberikan semangat dan dorongan untuk karyawannya agar melakukan kerjaannya dengan sebaik mungkin dan semangat mungkin. Yang keempat, ada controlling atau bisa disebut juga dengan pengawasan. Pengawasan itu sangat penting untuk suatu kegiatan dikarenakan harus dinilai atau dicatat dengan standar. Yang kedua, menurut Ernest Dell, yang pertama, planning, suatu persiapan perencanaan yang harus dirancang sebaik mungkin. Yang kedua, ada perorganisasian, suatu kelompok yang memiliki kegiatan menetapkan susunannya tersendiri. Yang ketiga, ada penyusunan kinerja. Penyusunan kinerja yang dimulai dari pengambilan sumber dari sumber-sumber lainnya. Yang keempat, ada pengarahan. Pengarahan itu sangat penting bagi suatu kegiatan dikarenakan pengarahan itu arahan atasannya untuk bawahannya agar melakukannya yang terbaik. Yang keempat, ada inovasi. Inovasi memberikan inovasi baru untuk karyawannya agar pekerjaannya cepat selesai. Yang keenam, ada penyajian laporan. Penyajian laporan untuk melaporkan segala kegiatannya kepada atasannya agar atasannya percaya. Yang ketiga, ada menurut Espesio-Guion. Yang pertama, ada perencanaan, menentukan tujuan untuk organisasi. Yang kedua, ada organisasi. Organisasi itu mengalokasikan seluruh pekerjaannya yang harus dilakukan. Yang ketiga, ada motivasi. Motivasi itu harus diberikan dengan semangat dan motivasi baru untuk pekerjanya. Yang keempat, ada pengendalian. Pengendali itu bisa dibilang dengan memastikan apakah benar itu karyawannya melakukan sesuai dengan target, apakah tidak. Yang kelima, ada pemberian evaluasi. Pemberian evaluasi itu memberikan nilai kepada apa yang sudah dikerjakan, apakah itu sudah memenuhi apa tidak. Yang keempat, ada menurut Cons and O'Donnell. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan rencana awal dalam suatu kegiatan. Yang kedua, ada perorganisasian. Perorganisasian adalah hubungan kerja antara atasan dan bawahannya. Yang ketiga, ada penyusunan kerjaan, menyusuni, pengawali yang dilakukan dalam sebuah pengerjaan. Yang keempat, ada pengarahan. Pengarahan itu dari atasan ke bawahannya agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kelima, ada pengawasan. Pengawasan adalah pengawasan yang harus diawasi oleh atasannya dan bawahannya. Yang kelima, yang terakhir ada menurut POAC. Yang pertama, ada perencanaan. Di sini dapat diartikan sebagai mengambil perencanaan atau keputusan suatu organisasi atau juga bisa disebut sebelum melakukannya suatu proses atau kegiatan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, ada organisasi, proses yang mencakup bagaimana strategi atau taktik dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat, ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini akan terbentuk upaya untuk menggerakkan dan mengarahkan tenaga kerja dari atasan ke bawahannya. Itu sangat penting untuk melakukan pelaksanaannya. Yang keempat atau yang terakhir, ada pengawasan.
proses manajemen akan tercapai tujuannya dari perusahaan tersebut apabila atasannya selalu mengawasi bawahannya dan selalu memberikan motivasi arahan kepada bawahannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.